Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali dalam podcast Ngulik Firman, dan di kesempatan podcast kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai istri Uria. Yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai Daud dengan sedikit latar belakangnya mengenai apakah dia punya istri atau tidak. Kemudian kita juga udah melihat bahwa ketika ada di dalam situasi tertentu, seseorang akan memiliki kecenderungan berdosa yang lebih kuat gitu dibanding situasi yang berseberangan gitu. Dan kita sudah melihat itu, dan itu semoga menjadi bahan perenungan kita semua di dalam melihat diri kita dan juga bagaimana kita memperhatikan serangan-serangan berdosa yang bisa saja terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Dan di dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai hal tersebut, hal-hal yang ada di dalam teks 2 Samuel 11 ayat 1 sampai kepada ayat 5 mengenai istri Uria kembali. Maka saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman sekalian yang mungkin sedang ada di dalam perjalanan kah atau mungkin yang sedang ada yang sedang di rumah, boleh mengambil Alkitabnya atau mengambil sesuatu yang bisa mengeluarkan teks-teks Alkitab gitu ya, supaya kita bisa baca Alkitabnya bareng-bareng, dan kita boleh kalau ada di garis bawahin dan lain sebagainya macam, supaya pembelajarannya bisa lebih bisa kita hafal, kita ingat gitu ya. Mari kita buka bersama-sama 2 Samuel 11 ayat 1 sampai kepada ayat yang kelima. Saya akan bacakan kelima ayat tersebut dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai kepada ayat yang kelima. Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Dan di dalam pembacaan kita akan melanjutkan dari apa yang tertulis di ayat 2 itu ya. Bahwa setelah petang kemudian Daud bangun dan berjalan-jalan di atas sotoh istananya. Kemarin kita udah melihat dan juga mendengarkan sedikit tentang bahwa ada rasa malas gitu yang mendadak bisa menyerang kepada orang itu ya. Mau itu siapapun orangnya, mau itu seaktif apapun, rasa malas itu bisa hinggap kepada seseorang gitu ya. Kita tahu kemalasan itu muncul dengan apa, atau mungkin kita melihat informasi ini dari mana. Kita melihat bahwa Daud bangun petang gitu. Petang itu kan entah itu ya sekitar, kalau di dalam waktu kita aja itu udah di sekitar waktu jam 5:30 sore gitu ya. Dan itu akan berlanjut ke malam hari jika demikian. Maka siapa orang yang tidur sampai petang gitu. Kalau saya saja kalau misalkan dulu misalnya di rumah orang tua saya, pagi harus sudah bangun gitu ya. Bahkan di dalam tradisi kita orang Indonesia, pagi itu harus bangun, kalau enggak rezeki dipatok ayam, katanya seperti itu. Nah, jadi kita melihat ada sebuah kemalasan, dan ternyata kemalasan itu bisa menimbulkan dosa yang lebih besar lagi daripada sekadar kemalasan gitu ya. Maksudnya setelah orang malas, dia akan bisa muncul hal-hal lain yang ada di dalam pemikirannya. Oh kayaknya ini deh, kayaknya saya mau ini deh, kayaknya ini deh. Jadi rasa malas itu memang menggugah keinginan kita untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Jangankan misalnya kalau kita melihat konteks dari Daud ini, Daud jalan-jalan terus melihat ada seorang perempuan gitu ya yang mandi di atas sotoh rumahnya. Itu Daud. Tapi bisa aja kayak misalnya di dalam konteks kehidupan kita gitu. Kalau kita malas, misalnya malas-malasan gitu. Biasanya kalau orang udah malas-malasan,
biasanya jadi gampang marah gitu biasanya gitu. Jadi lebih gampang untuk meluapkan emosinya secara berlebihan. Mungkin itu lebih kalimat yang lebih baik gitu ya. Biasanya kalau perhatikanlah orang yang suka bermalas-malasan, itu dia akan mendadak entah kenapa lebih emosional gitu ya. Kalau diminta tolong apa jadi kayak rewel, atau kalau keinginannya nggak dituruti dia jadi kayak gimana. Makanya ada sebuah dampak dari kemalasan yang sebenarnya kita mungkin ada aspek di mana kalau dalam konteks Daud ini menjadi orang yang tiba-tiba dia memikirkan sesuatu yang tidak pantas secara etis gitu, secara moral. Tetapi di dalam hal lain kita juga melihat bahwa kemalasan juga membuat kadang-kadang orang itu jadi kadang suka lepas kontrol. Karena ya kita bisa inilah memikirkan sendiri gitu. Ketika kita sedang bermalas-malasan, apakah kita ingin diganggu oleh orang lain gitu? Bukankah dengan demikian waktu kita bermalas-malasan, kita dengan demikian ingin untuk memuaskan hasrat atau emosi kita yang lain. Nah makanya kemalasan mampu mengundang atau mampu membuat kita melakukan hal-hal berdosa yang lainnya. Makanya kita sebagai orang Kristen tidak dituntut menjadi seorang yang malas. Dan itu juga ada gitu. Di dalam konteks misalnya Matius 25, kalau Bapak Ibu baca perumpamaan tentang talenta, di situ ada kata-kata hamba yang jahat dan malas gitu ya. Dan biasanya itu kaitannya erat antara jahat dengan malas memang. Maka Bapak Ibu, kemalasan ternyata mampu menggiring kita untuk melakukan dosa atau sesuatu yang lebih kurang ajar, atau entah kita jadi orang yang lebih menginginkan agar emosi kita atau keinginan kita dipenuhi dan lain sebagainya macam, sehingga kita menjadi orang yang meledak-ledak, menjadi orang seperti apa. Maka kita bisa memikirkan hal itu. Nah, di dalam apa yang dilakukan Daud ini, ternyata Daud kita lihat berjalan-jalan di atas sotoh istananya. Kalau kita lihat di ayat 2 itu ya. Di atas sotoh istana, kemudian tampak dari atas sotoh itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan ini sangat elok rupanya. Nah, kan kalau kita bayangkan sotoh istana ini mungkin tempatnya lebih tinggi gitu daripada area-area perumahan gitu, rumah-rumah gitu. Nah, kalau kita membayangkan kamar mandi yang ada di dalam tradisi kita dengan kamar mandi di dalam tradisi itu, mungkin kita akan berpikir kayak kok bisa gitu. Kan kalau kita kamar mandi itu kan ada di dalam rumah, tertutup dan lain sebagainya macam. Tapi ternyata di dalam tradisi orang-orang di zaman itu, mereka itu biasanya ada beberapa orang yang di rumahnya itu di atasnya ada kayak kolam gitu ya. Ada kayak kolam. Jadi di situ ada orang-orang yang bisa mandi, dan itu bukan hal yang tidak wajar, itu adalah hal yang ternyata memiliki konstruksi rumah yang seperti itu adalah hal yang wajar gitu di zaman itu. Nah, si perempuan ini ada seorang perempuan yang sedang mandi di situ, dan ternyata Daud melihatnya gitu ya. Dia melihat mungkin secara tidak sengaja. Tapi setelah dia melihat dengan secara tidak sengaja, dia nggak kayak gitu ya, atau menyingkirkan pandangannya gitu. Tapi dia langsung ada sebuah komen dari dia bahwa perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi di pandangan Daud ketika dia melihat, mungkin cantik sekali atau apa gitu yang ada di pikirannya, kita nggak tahu ya, nggak tertebak gitu. Nah, jadi yang bisa kita pikirkan adalah ketika Daud melihat hal tersebut, ketika Daud juga melihat perempuan tersebut, dia menikmati apa yang tidak sengaja dia lihat tersebut. Jadi sekali lagi dia menikmati apa yang tidak sengaja dia lihat tersebut. Dan ternyata itu cukup mempengaruhi pikirannya dan juga mempengaruhi hidupnya. Dan akhirnya dia setelah itu melihat kejadian itu, dia melakukan sesuatu dengan keputusan yang sangat-sangat fatal gitu ya, telak gitu. Makanya ada seorang bernama Edward T. Welch gitu ya. Edward T. Welch. Dia menulis buku judulnya Kecanduan gitu. Ada sebuah kutipan yang menarik yang dia katakan. Dia bilang gini, yang menjadi ciri kebodohan adalah keputusan tanpa pikir panjang untuk mengikuti jalan yang memberikan kesenangan sesaat. Namun pada akhirnya menyakitkan, dan kita memiliki kecenderungan alami untuk memilih jalan ini. Sekali lagi, yang menjadi ciri kebodohan adalah keputusan tanpa pikir panjang untuk mengikuti jalan yang memberikan kesenangan sesaat. Namun pada akhirnya menyakitkan, dan kita memiliki kecenderungan alami untuk memilih jalan ini.
Nah, Daud ketika melihat ada perempuan gitu yang mandi tersebut dari atas atau rumahnya, ternyata dia mendadak menjadi bodoh gitu. Gitu ya, karena dia menikmati pemandangan tersebut dan kemudian itu mempengaruhi kepada pikirannya, mempengaruhi kepada hatinya. Sehingga setelah itu dengan bodohnya dia melakukan sebuah keputusan yang tanpa pikir panjang untuk menikmati kesenangan sesaat. Dan akhirnya nanti ya kita lihat ada sebuah penyesalan juga yang akhirnya terjadi kepada dia. Nah, ini yang terjadi kepada Daud. Tapi ini juga bisa terjadi kepada setiap kita, Bapak Ibu dan teman-teman dan saudara sekalian. Terkadang di dalam situasi-situasi tertentu, sekali lagi saya mau mengingatkan kepada video-video sebelumnya bahwa kita ada momen-momen di mana kecenderungan kita untuk melakukan dosa itu sangat besar. Sekali lagi kecenderungan untuk melakukan dosa itu sangat besar gitu. Misalnya kalau Bapak Ibu mungkin ada di sini yang atau teman-teman ada yang kalau ngumpul sama teman-temannya semuanya ngerokok dan Bapak Ibu dan teman-teman ketika ada di kumpulan merokok itu Bapak Ibu nggak pernah merokok sama sekali. Nah itu mungkin itu bukan sebuah godaan buat Bapak Ibu. Tapi ada yang godaannya adalah misalnya kalau lihat duit temannya jatuh atau mungkin lihat ada dompet nganggur langsung dia punya keinginan yang besar untuk mencuri gitu. Dan jadi kalau misalkan dia melihat itu kecenderung apalagi kalau temannya lagi lengah gitu ya, lagi pergi jauh ternyata ada uang gitu di meja. Nah, kecenderungan untuk berdosanya jauh lebih besar gitu. Nah, setiap kecenderungan timing ini kita mesti ngerti, saya ini jatuhnya biasanya gara-gara apa dan kayak gimana kondisinya. Dan inilah kadang-kadang di saat ada hal-hal tersebut kita bisa menjadi orang bodoh yang kita sudah tahu firman, kita sudah tahu itu tidak benar juga baik secara moral, secara hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi kita tetap melakukannya. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang bodoh. Orang yang mendadak melupakan semuanya. Melupakan kalau yang harusnya dilakukan adalah sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang memuaskan hawa nafsu. Makanya ini kita harus berhati-hati dengan sebuah hal yang dinamakan dengan kesenangan sesaat. Daud menikmatinya. Sama juga kalau misalnya kayak ada orang yang pemarah gitu. Dia juga ada timing ketika marah dan kemudian ketika emosinya sedikit dicolek sedikit, mendadak dia langsung gaspol marah abis-abisan. Nah, harus hati-hati dengan hal-hal tersebut. Karena setiap keputusan yang kita ambil tanpa pikir panjang, apalagi pikir panjang ini yang kita mesti ingat-ingat adalah pikir panjang yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah emosi yang saya lakukan ini atau sesuatu yang saya lakukan ini memang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Nah, seringkali yang namanya emosi itu, mau itu kelepasan maupun enggak, itu semua terjadi karena saat kita melihat sesuatu, kita menjadi bodoh dan kita sulit untuk mengendalikan diri kita. Maka ini terjadi kepada semua orang. Terjadi juga kepada Daud. Daud yang kita tahu gitu rohaninya baik gitu ya. Terus dia adalah orang yang luar biasa di mata Tuhan. Tapi dia pun kena gitu terhadap hal itu. Kita pun juga bisa terkena kepada hal itu. Siapapun kita. Tidak ada orang yang lebih baik atau lebih luput dibanding yang lain gitu. Lebih kuat daripada yang lain di dalam menahan hawa nafsu ini dan lain sebagainya macam. Maka kita harus berhati-hati. Dan kita melihat kebodohan Daud ini seperti apa gitu ya. Setelah dia lihat perempuan itu mandi, ayat 3, lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Dan dia tiba-tiba nanya gitu sama orang, itu siapa gitu. Dan orang-orang nyebutin, ini tuh istrinya Uria gitu. Dan Daud tahu Uria itu siapa. Uria itu adalah perwira perangnya Daud gitu, perwira tentaranya Daud. Jadi ini bukanlah orang yang ada di luar lingkarannya Daud, kita bisa bilang gitu ya. Emang bukan keluarga, tetapi ini adalah orang yang menjadi bagian daripada tentaranya Daud gitu. Ya misalnya kayak misalnya di rumah kita punya pembantu gitu, punya pembantu pria atau punya supir gitu. Terus kemudian misalnya supir itu punya istri, nah itu kayak gitulah kira-kira. Ini kan orang yang mungkin bukan bagian dari kita secara langsung, tapi dia ada bersama dengan kita gitu.
Dan coba pikirkan situasi yang tadi supir itu dengan situasi Daud ini. Ternyata kurang lebih sama gitu. Kurang lebih sama. Daud melakukan hal ini. Daud melihat istri Uria ini itu sangat menarik hatinya. Sehingga dia dengan segala hal yang dia miliki, dia justru bukannya berhenti saat itu juga untuk memikirkan istri Uria, malah dia bertindak lebih lagi. Sekali lagi dia malah bertindak lebih lagi di dalam hal ini. Yaitu apa? Di ayat 4 ditulis sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Bayangkan ya, jadi dia suruh orang mengambil istri Uria ini. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ya sekarang pertanyaannya gini. Di dalam teks ini tidak ada kata-kata perempuan ini melawan, Batsheba melawan gitu ya kepada Daud, atau Batsheba kayak gimana gitu ya, melakukan ini dengan terpaksa atau segala macam. Teks-teks tersebut tidak ada. Kita tidak diberitahukan bagaimana Batsheba ini bereaksi. Yang dia bisa lakukan hanyalah dia melakukannya aja gitu. Dan kita mesti melihat gitu bahwa di dalam rangkaian cerita ini ternyata memang Batsheba tidak bersuara, tidak mengeluarkan suaranya, pendapatnya, pikirannya, emosinya sedikit pun ketika dia dijahati oleh Daud ini gitu. Ya, jadi dengan power yang dia punya, dengan kekuatan yang dia punya, bahkan kalau saya harus bilang bahwa dengan tingkat kerohanian di mata orang gitu ya. Dia punya seakan-akan tuh dia punya tingkat kerohanian atau strata rohani yang lebih tinggi daripada yang lain itu di dalam masyarakat Yahudi. Ternyata itulah yang membuat dia, Daud, bisa melakukan dosa justru. Jadi bukannya dia dengan punya banyak power, bukannya dia terlihat menjadi orang yang suci, kemudian dia tidak melakukan dosa. Oh tidak, tapi ternyata dia justru jatuh ke dalam dosa. Oleh karena apa? Ketika melihat kepada Batsheba, dia menjadi bodoh. Dia terhalang pikirannya dari apa yang benar. Perasaannya kemudian berusaha memuaskan hawa nafsunya. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa kalau kita melihat Daud ini adalah orang yang baik, benar gitu ya. Bahkan dibilang dia adalah orang yang menyukakan hati Tuhan gitu. Kalau kita lihat perkataan-perkataan Tuhan gitu di kitab-kitab selanjutnya tentang dia. Tapi ternyata dia tidak luput daripada dosa. Nah, begitupun ini yang terjadi juga kepada kita. Seberapa tinggi kerohanian kita pun, itu tidak menjadi sebuah jaminan kalau kita itu bisa luput daripada dosa. Kenapa demikian? Karena semua manusia memiliki natur berdosa. Jadi natur berdosa ini ada di dalam diri kita sehingga kita dengan mudah akan jatuh ke dalam dosa. Dengan mudah kita menginginkan dosa, dengan mudah kita justru melakukan banyak hal yang tidak benar. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian dan teman-temanku sekalian, ini adalah hal yang perlu kita maknai betul-betul. Kalau kita berpikir bahwa dengan usaha kita bisa selamat, itu tidak mungkin. Kenapa? Teks ini sedang menggambarkan betapa bobroknya Daud. Seorang yang memiliki otoritas tinggi. Seorang yang memiliki dalam tanda kutip rohani yang baik. Seorang yang memiliki harta yang banyak. Seorang yang memiliki pasukan yang sangat loyal kepada dia. Dan dia adalah orang yang terus kalau kemanapun dapat kemenangan. Tapi ternyata dia tidak luput daripada dosa. Bahkan waktu kita lihat di puncak kejayaannya itu, justru dia malah berdosa. Bahkan dosanya itu tidak hanya sekedar tidur dengan perempuan ini. Nanti kita akan melihat di video selanjutnya bagaimana dan apa yang dia lakukan. Nah, makanya yang harus kita sadari adalah setiap kita itu adalah manusia-manusia berdosa. Kita masih sangat punya kecenderungan untuk berdosa. Dan jika demikian, bagaimana mungkin kita bisa selamat dengan semua perbuatan kita? Tidak mungkin. Kita hanya bisa selamat karena Kristus rela menyelamatkan kita. Bukan karena kita berbuat yang baik maka kita selamat, tidak. Tapi karena Kristus rela menyelamatkan kita, manusia-manusia yang seperti saya. Saya juga penuh dengan dosa, saya bukanlah orang yang baik. Dan apakah karena saya berdosa saya tidak bisa menyampaikan firman gitu? Nah ini, justru saya menyampaikan bahwa
saya menyampaikan firman ini karena saya tahu saya juga adalah manusia berdosa yang diberi anugerah oleh Tuhan. Maka ini adalah ucapan syukur saya kepada Tuhan dengan cara apa? Membagikan firman kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ini pun yang harus kita lakukan. Karena kita tahu semua kita adalah orang yang hanya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan kita boleh selamat, maka kita sekarang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Maka sadarilah ini bahwa karena kita semua manusia memiliki natur berdosa, kecenderungan untuk berdosa di dalam segala aspek itu sangat besar. Dan dengan demikian kita harus berhati-hati di dalam melangkah dan juga di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita akan dengan mudah untuk memilih jalan-jalan yang berdosa dibanding jalan-jalan yang benar. Maka kita butuh tuntunan firman Tuhan, kita butuh tuntunan Roh Kudus. Maka setiap saat kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk juga memberikan hikmat kepada kita. Bagaimana caranya kita harus hidup, bagaimana caranya kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu dulu untuk saat ini dan jangan lupa untuk terus like, share, subscribe video dari channel YouTube ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, video-video ngulik firman bukanlah video untuk mengganti pembacaan Alkitab dan kulikan Bapak Ibu setiap hari. Jadi tetaplah baca firman-Mu, kuliklah firman-Mu dan terus temukan Kristus di dalam setiap pembacaan itu. Dan ingatlah bahwa kasih karunia Dia itulah yang membawa kita selamat, bukan karena perbuatan baik kita. Amin. Dan selamat mengulik. Tuhan Yesus memberkati.